Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Nurul Alisa dengan NIM akhir 055, Dia Salsabila Putri dengan NIM akhir 192, Aisti Budi Muratsih dengan NIM 204, Lulu Isaura Tias dengan NIM 289, dan Delia Alfira Mustika dengan NIM 295 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kasus organisasi pemerintahan dan peran akuntansi dalam mata kuliah akuntansi entitas sektor publik. Untuk poin pertama atau kasus pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nurul Alisa. Oke. Yang pertama ada entitas organisasi. Eksistensi entitas organisasi bisa dijelaskan menggunakan teori organisasi, yang meliputi teori organisasi klasik, organisasi neoklasik, dan teori organisasi modern. Berdasarkan ketiga teori tersebut, berikan penjelasan bahwa pemerintah adalah salah satu bentuk entitas organisasi. Selanjutnya, yang pertama ada teori organisasi klasik. Teori klasik memandang organisasi sebagai struktur formal yang memiliki hierarki yang jelas, pembagian tugas yang tegas, serta aturan dan prosedur yang ketat. Dalam konteks ini, pemerintah dipahami sebagai entitas organisasi karena memiliki struktur yang formal dan sistematis. Misalnya, pemerintah terdiri dari kementerian, lembaga, dinas, dan unit-unit kerja lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam akuntansi sektor publik, struktur ini penting karena menentukan unit pelaporan keuangan, tanggung jawab anggaran, serta sistem pengendalian internal. Yang kedua, ada teori organisasi neoklasik, menekankan pentingnya hubungan antar manusia dalam organisasi seperti motivasi, komunikasi, dan perilaku kelompok. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik juga sangat bergantung pada faktor manusia. Dalam pengelolaan keuangan negara, peran pegawai pemerintah, komunikasi antar unit kerja, serta transparansi kepada masyarakat menjadi kunci utama. Akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat untuk memperkuat akuntabilitas, berfungsi sebagai alat membangun kepercayaan publik dan mendukung proses pengambilan keputusan yang partisipatif. Dan yang terakhir ada teori organisasi modern, melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal. Pemerintah juga menghadapi tantangan dan dinamika dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, sistem akuntansi sektor publik harus menyesuaikan diri, misalnya dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual, menyusun anggaran berbasis kinerja, dan menggunakan standar internasional seperti IPSAS. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah adalah entitas yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan perubahan. Selanjutnya, Selanjutnya, entitas organisasi sektor publik itu berikan analisis dalam kelompok apa latar belakang dibutuhkannya organisasi sektor publik, baik pure public, quasi public, maupun quasi private. Yang pertama ada pure public organization, yaitu memiliki tujuan menyediakan barang atau jasa untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Latar belakangnya, dibutuhkannya organisasi sektor publik jenis pure public adalah karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan dasar yang tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar. Layanan seperti pertahanan, keamanan, hukum, dan administrasi kependudukan termasuk ke dalam barang publik murni yang bersifat tidak habis dipakai dan tidak bisa melarang orang lain ikut menikmati, sehingga hanya pemerintah yang mampu menjamin keberadaannya. Selain itu, organisasi ini juga lahir karena adanya kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang harus dipenuhi oleh negara, serta perlunya
kontrol sosial, pemerataan pembangunan, yang dan pengelolaan sumber daya strategis yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta. Oleh karena itu, negara wajib hadir melalui lembaga-lembaga publik murni demi menjamin hak dasar warga negara serta menjaga stabilitas dan keadilan sosial. Next. Yang kedua, ada quasi-public organization, memiliki tujuan menyediakan atau menjual barang atau jasa untuk melayani dan memperoleh keuntungan atau surplus agar operasionalnya tetap berkelanjutan. Latar belakang dibutuhkannya organisasi ini adalah karena ada beberapa layanan yang bersifat publik, namun masih memungkinkan menghasilkan penerimaan, seperti pendidikan tinggi, kesehatan, dan transportasi umum. Jika layanan ini diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta, maka ada resiko tidak merata atau harga yang terlalu mahal bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah turun tangan melalui organisasi semi publik seperti rumah sakit negeri, universitas negeri, atau BUMN agar akses layanan tersebut tetap terjangkau dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan finansialnya melalui surplus yang diperoleh. Yang ketiga, ada quasi-private organization, memiliki tujuan menyediakan atau menjual barang atau jasa untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran lain sebagaimana dikehendaki pemilik. Latar belakangnya yaitu adanya kebutuhan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam mengelola sumber daya bersama. Organisasi quasi-private seperti koperasi, BUMDes, atau yayasan lahir untuk menjembatani kepentingan sosial dan ekonomi. Tujuan utamanya bukan hanya mencari keuntungan, melainkan juga memberdayakan masyarakat, meningkatkan kemandirian, dan memastikan bahwa hasil pengelolaan bisa kembali kepada komunitas yang dilayani. Sehingga quasi-private berfungsi menjaga keberlanjutan usaha sekaligus memberi dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat. Next. Selanjutnya ada peran akuntansi, yaitu analisisnya mengenai setiap entitas memiliki kewenangan dan tanggung jawab. Jelaskan peran akuntansi dalam mewujudkan kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan, baik pusat, daerah maupun desa, kepada masyarakat. Yang pertama, bagaimana teori agensi menjelaskan hal di atas, dan bagaimana teori stewardship menjelaskan hal di atas. Next. Di sini pemerintah itu meliputi pusat, daerah, desa, diberi kewenangan mengelola sumber daya publik, yaitu selanjutnya kewenangan harus diimbangi dengan tanggung jawab atau akuntability kepada masyarakat. Akuntansi pemerintahan menjadi jembatan antara kewenangan dan akuntabilitas. Pencatatan dan pelaporan keuangan akurat, yaitu bisa dengan LKPD, LKPJ sebagai dasar evaluasi, dan juga pengawasan serta evaluasi kinerja. Selanjutnya ada ukuran efektivitas program, misal dana desa, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Dan poin selanjutnya, informasi terbuka untuk masyarakat dan BPK untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, perencanaan anggaran berbasis data meliputi menjamin efisiensi dan efektivitas. Serta yang terakhir, cegah pemborosan, kebocoran, dan duplikasi anggaran. Next. Secara spesifik, peran akuntansi mencakup sebagai berikut. Terdapat 5 poin, yaitu yang pertama, pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat. Akuntansi menyediakan data keuangan yang jelas tentang penggunaan anggaran, pendapatan, dan keluaran program. Contohnya, laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD atau laporan pertanggungjawaban LKPJ menjadi dasar evaluasi kinerja. Poin yang kedua, pengawasan dan evaluasi kinerja. Melalui akuntansi berbasis hasil, pemerintah dapat mengukur apakah anggaran digunakan sesuai tujuan. Misalnya, apakah dana desa digunakan untuk pembangunan jalan, pendidikan, atau kesehatan seperti yang direncanakan. Selanjutnya, poin yang ketiga mengenai peningkatan akuntabilitas publik. Laporan keuangan yang tersedia secara publik memungkinkan warga, media, dan lembaga pengawas seperti BPK untuk mengawasi penggunaan uang rakyat. Ini menjadikan pemerintah terbuka dan bertanggung jawab. Poin keempat, dasar pengambilan keputusan yang informatif.
Data akuntansi membantu pemimpin daerah atau desa dalam merencanakan anggaran tahun depan, mengidentifikasi prioritas, dan menghindari penyalahgunaan dana. Dan poin terakhir, penjamin efisiensi dan efektivitas, di mana akuntansi membantu mengidentifikasi kebocoran, duplikasi, atau pemborosan anggaran, sehingga sumber daya bisa digunakan secara optimal. Next. Selanjutnya ada teori agensi. Di sini prinsipalnya yaitu masyarakat sebagai pemilik sumber daya, agennya ada pemerintah sebagai pengelola, masalah utamanya yaitu asimetri informasi, ketidakselarasan kepentingan. Solusinya, akuntansi sebagai mekanisme kontrol, laporan keuangan, audit, dan transparansi. Kurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Bagaimana teori agensi menjelaskan kewenangan dan tanggung jawab? Next. Teori stewardship. Di sini asumsinya yaitu pejabat publik adalah steward atau penjaga amanah yang bertanggung jawab. Motivasi isinya yaitu nilai moral, integritas, dan pelayanan publik, bukan hanya intensif eksternal. Fokusnya yaitu pada poin pertama, yaitu meliputi kepercayaan atau trust antara pemerintah dan masyarakat. Dan poin selanjutnya ada kolaborasi, bukan kontrol persesif. Di sini, teori ini menyarankan bahwa kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat lebih penting daripada pengawasan eksternal. Jika masyarakat percaya bahwa pemerintah bertindak sebagai steward, maka pengawasan bisa dilakukan secara kolaboratif, bukan represif. Dan akuntansi berperan sebagai alat komunikasi untuk pembangunan kepercayaan, bukan hanya pengawasan, di mana akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperkuat hubungan kepercayaan. Laporan keuangan yang jujur dan transparan menjadi simbol bahwa pemerintah adalah penjaga yang bertanggung jawab. Next. Udah. Poin D, yaitu pemerintahan daerah. Pemerintahan Indonesia meliputi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. Pada pemerintahan daerah dibedakan antara pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan kota. Coba analisis mengapa harus ada 3 bentuk pemerintahan daerah, dan apa beda antara kabupaten dan kota dari sudut pandang entitas organisasi. Untuk peningkatan efektivitas layanan publik, sistem pemerintahan daerah dipecah menjadi 3. Pada tingkat 1 yaitu provinsi, ada pada level koordinasi dan juga pengawasan. Provinsi berfungsi menjembatani kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten kota di bawahnya. Kemudian tingkat kedua yaitu kabupaten, mengurus daerah dengan karakteristik pedesaan yang luas, jumlah penduduk relatif lebih sedikit dan juga tersebar. Pada tingkat ketiga yaitu kota, mengurus daerah dengan karakteristik perkotaan, kepadatan penduduk tinggi, kebutuhan layanan publik berbeda dengan pedesaan. Alasan pemecahan daerah menjadi 3 tingkatan tersebut yaitu yang pertama, lebih dekat dengan masyarakat. Setiap level pemerintahan memiliki konteks dan masalah yang berbeda, urban versus rural. Dengan pembagian ini, pelayanan publik lebih sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Poin yang kedua yaitu efisiensi pengelolaan. Tidak semua kebijakan cocok diterapkan sama persis di seluruh wilayah. Pembagian level pemerintahan memudahkan penyesuaian kebijakan. Poin yang ketiga yaitu otonomi proporsional, memberikan ruang inovasi dan pengelolaan sesuai potensi masing-masing daerah. Kabupaten atau kota bisa membuat kebijakan sesuai kebutuhan lokal mereka masing-masing. Poin yang terakhir, yang nomor 4, yaitu koordinasi lebih baik. Dengan pembagian ini, kewenangan jadi lebih jelas dan tidak tumpang tindih antar levelnya, sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian perbedaan kabupaten dan juga kota. Ada 5 aspek diantaranya yang pertama karakter wilayah. Kabupaten memiliki karakter wilayah yang luas, penduduk tersebar, dominan pedesaan,
dengan sektor utama pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sedangkan karakter wilayah kota, wilayah relatif kecil, penduduknya padat, dominan perkotaan, dan sektor utamanya jasa, industri, dan juga perdagangan. Poin yang kedua yaitu struktur. Struktur kabupaten yaitu kecamatan, desa. Desa mempunyai otonomi sendiri yaitu kepala desa dan juga BPD. Untuk struktur kota, kecamatan, kelurahan. Kelurahan yaitu perangkat administratif lurah diangkat, bukan dipilih. Poin yang ketiga yaitu penduduk. Penduduk kabupaten sedikit namun tersebar, sedangkan penduduk kota banyak tetapi padat. Poin selanjutnya, PAD pendapatan asli daerah. Kabupaten lebih banyak dari retribusi, hasil SDA, dan potensi lokal agraris. Sedangkan kota lebih banyak dari pajak daerah, perizinan usaha, aktivitas jasa, dan juga perdagangan. Poin terakhir, layanan masyarakat. Pada kabupaten, fokus pada infrastruktur desa, dasar, dan pelayanan ke desa-desa, penyuluhan pertanian, pemerataan pembangunan. Sedangkan pada kota, fokus pada tata kota, transportasi, sanitasi, perizinan usaha, dan layanan publik modern. Dari sudut pandang entitas organisasi, keduanya sama-sama organisasi pemerintahan daerah, dengan kepala daerah, bupati untuk kabupaten, wali kota untuk kota, dan DPRD sebagai badan legislatif. Namun pada strukturnya, prioritas program dan jenis perangkat daerah yang dibentuk berbeda karena karakteristik masyarakatnya yang berbeda. Selanjutnya pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan pemerintahan otonom yang paling dekat dengan masyarakat. Untuk mendukung kemajuan desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat, maka desa bisa membentuk BUMDesa. Berikanlah pandangan dari sudut pandang akuntansi bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk menjadikan BUMDes ini mampu mendorong kesejahteraan masyarakat bukan malah menjadi sumber permasalahan desa. Dari sudut pandang akuntansi, BUMDesa hanya akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat jika dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang profesional agar keberadaan BUMDesa tidak menjadi sumber permasalahan, melainkan mampu mendorong kesejahteraan desa dan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan secara rutin dan terbuka. BUMDesa wajib menyusun laporan keuangan yang membuat pemasukan, pengeluaran, dan posisi kas secara berkala. Laporan tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat agar kepercayaan daya publik tetap terjaga. Yang kedua, penerapan pengendalian internal agar dana tidak disalahgunakan, diperlukan sistem pengendalian seperti pemisahan tugas antara penerima uang dan pencatat transaksi. Setiap pengeluaran juga harus melalui persetujuan berlapis sehingga potensi penyimpangan dapat ditekan. Yang ketiga, pengelolaan dana berbasis perencanaan dan kebutuhan masyarakat. Setiap penggunaan anggaran harus disusun melalui perencanaan yang matang dan sesuai tujuan pendirian BUMDesa. Dana tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dan seluruh kegiatan usaha perlu dievakuasi secara berkala untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Next. Yang keempat, pengawasan secara internal maupun eksternal. Pengawasan harus melibatkan perangkat desa, BPD, dan bila perlu auditor independen agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan. Dengan adanya pengawasan terbuka, penyimpangan dapat segera diketahui sejak dini. Yang kelima, pencatatan aset desa secara jelas. Seluruh aset yang digunakan BUMDesa seperti tanah, bangunan, atau peralatan harus dicatat lengkap dengan nilai dan penggunaannya. Hal ini penting untuk menghindari konflik kepemilikan serta memastikan aset tersebut digunakan secara optimal. Yang terakhir, penguatan kapasitas pengurus dalam bidang akuntansi. Pengurus BUMDesa perlu memahami pencatatan keuangan dasar agar laporan yang disusun tetap sesuai standar. Jika diperlukan, pendamping desa atau auditor profesional dapat dilibatkan untuk menjaga kualitas dan akurasi laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.